Wawasan Nusantara menurut GBHN tahun 1998 dalam GBHN disebutkan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri sendiri dan lingkungannya dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sementara menurut TAP MPR tahun 1999, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, menurut Lemhanas, wawasan Nusantara adalah suatu cara pandang serta sikap bangsa Indonesia mengenai diri serta lingkungan yang beragam serta bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan serta juga kesatuan bangsa dan juga kesatuan wilayah di dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara untuk dapat mencapai tujuan nasional. Adapun beberapa contoh sikap wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari antara lain, budaya gotong royong merupakan budaya bangsa Indonesia dan ciri dari kearifan lokal bangsa Indonesia yang mengandung banyak nilai-nilai positif di dalamnya. Kegiatan berbagi ini dilakukan di Desa Jayagiri, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Kegiatan ini diprakarsai oleh Bapak Kades dan Ibu-Ibu PKK Desa Jayagiri. Pemberian bantuan dilaksanakan beberapa hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Hal ini bertujuan agar dapat meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan. Sebagai warga negara Indonesia yang memiliki keragaman suku, budaya, ras, dan agama, serta keragaman-keragaman lainnya, sudah sepatutnya kita sebagai makhluk sosial yang hidup di tengah-tengah masyarakat harus dapat menjalin hubungan yang baik antar sesama masyarakat. Karena tak bisa dipungkiri, manusia yang satu akan membutuhkan manusia yang lainnya. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri yang dimiliki suatu bangsa untuk membedakan dengan bangsa lainnya. Konteks identitas nasional sendiri berkaitan dengan adat istiadat, kebudayaan, dan karakter khas suatu bangsa. Memasuki 2 hari menjelang perayaan Idul Fitri, jutaan pemudik meninggalkan ibu kota demi bertemu sanak keluarga. Namun tidak semua orang dapat mudik. Salah satunya karena harus bertugas, seperti para jurnalis Kompas TV yang melakukan proses peliputan. Kita lihat jurnalis Kompas TV ini Putu Trisnanda yang justru bertemu dengan kedua orang tuanya yang akan mudik ke Solo, Jawa Tengah di titik peliputan. Garuda digunakan sebagai lambang negara untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Warna kemasan pada burung Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan. Garuda memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Lalu di kaki burung Garuda terdapat tulisan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan negara Indonesia, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Lalu di dadanya terdapat lambang Pancasila, yaitu sebagai dasar negara. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila yang berarti 5 prinsip dasar. Artinya, Pancasila dijadikan sebagai dasar dari penyelenggaraan kehidupan bernegara bagi negara Republik Indonesia,
termasuk mengatur nilai kehidupan dan jalannya pemerintahan. Melestarikan budaya juga merupakan salah satu dari identitas nasional. Yang pertama ada ziarah kubur. Tradisi ziarah kubur ini biasa dilakukan oleh umat Muslim Indonesia menjelang bulan Ramadan dan saat Idul Fitri tiba. Hal ini mereka lakukan untuk mendoakan para leluhur dan keluarga mereka yang sudah mendahului mereka. Tidak kalah dengan negara lain, Indonesia pun memiliki beragam makanan khas. Salah satu makanan khas Indonesia pun pernah menjadi makanan terenak di dunia, yaitu rendang. Selain kaya akan kulinernya, Indonesia juga kaya akan alamnya. Salah satunya Pulau Komodo ini yang terletak di Nusa Tenggara Timur. Pulau Komodo juga pernah terpilih sebagai salah satu keajaiban dunia versi organisasi New Seven Wonders. Selain Pulau Komodo yang tak kalah menarik, Indonesia juga memiliki Candi Borobudur, yaitu candi yang pernah masuk ke dalam 7 keajaiban dunia. Dari laman UNESCO, bangunan bersejarah dari Indonesia ini masuk daftar pada tahun 1995, 2003, 2004, 2005, 2006, dan 2009. Selain tempat-tempat yang menakjubkan, Indonesia juga memiliki keragaman budaya. Salah satunya tarian Indonesia yang beragam dari berbagai daerah. Mesat ngepung luhur jadi awan-awan, beber kerjang cangna amun tayak karingrang, sukunya renggowas kecil pamatuk menyuluh, ngapak tega bari hiberna tarik nuru. Saha anu bisa nyusulkan tandangna, gandang jeung tertentang payah bandingan mana. Hak dan kewajiban. Menurut KBBI, hak adalah tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang dan aturan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan dan keharusan.
Hak dan kewajiban merupakan dua komponen yang tidak bisa dipisahkan. Jika kita ingin mendapatkan hak, maka harus menunaikan kewajiban. Dapat disimpulkan bahwa hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Sedangkan kewajiban yaitu segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan tanggung jawab. Dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi hak dan kewajiban tidak seimbang. Oleh karena itu, setiap individu harus tahu hak dan kewajibannya. Adapun contoh hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Kewajiban selanjutnya adalah menjaga kelestarian lingkungan. Adapun beberapa upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup adalah 1. Bercocok tanam dengan bijak. 2. Menggunakan produk dalam negeri. 3. Menjaga flora dan fauna langka. 4. Menjaga kelestarian hutan. 5. Melakukan analisis mengenai dampak lingkungan. Dan yang keenam adalah reboisasi. Dengan melakukan keenam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup tersebut, berarti kita juga turut menjaga keseimbangan ekosistem yang ada. Kelestarian lingkungan sendiri adalah perlindungan, pengelolaan, atau pemulihan lingkungan alam dan komunitas ekologis yang menghuninya. Kelestarian lingkungan adalah praktik menyelamatkan lingkungan dari hilangnya spesies dan kerusakan ekosistem, terutama karena polusi dan aktivitas manusia. Adapun kewajiban anak dalam keluarga yaitu dan adapun hak anak dalam keluarga adalah sebagai berikut. Berikut ini adalah salah satu contoh hak yang didapat oleh warga Indonesia, yaitu bebas memeluk agama dan beribadah dengan nyaman. Jaminan atas hak kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 29 UUD 1945 ayat 1 dan 2. Kebebasan dalam memeluk agama dan beribadah dengan nyaman merupakan anugerah tersendiri bagi warga negara Indonesia. Karena tidak semua negara menjamin perlindungan kebebasan beragama. Setiap orang mempunyai hak untuk beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing dan sudah dijamin oleh UUD 1945.